Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di kala pandemi ini dan kita dapat mengikuti proses belajar daring atau kuliah online, dan semoga pandemi ini secepat-cepatnya berakhir, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Tauhid Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tidak lupa juga dengan teman-teman Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang kami cintai. Di sini kami kelompok 4 akan berpresentasi tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran yang nantinya akan diterangkan oleh teman-teman kita, yaitu Imron Rosadi Kadir, Afwan Gofar, Sultan Amin, dan Talia Fitriah. A. Pengertian kontribusi. Kontribusi adalah pendorong evaluasi yang memicu orang untuk membantu orang lain dalam komunitas. Hal ini menuntun kesuksesan kelompok meskipun yang memberi kontribusi tidak selalu mendapat manfaat langsung dari upaya yang mereka lakukan. Kontribusi adalah keterlibatan atau peran kita dalam suatu kegiatan bersama. Kontribusi dapat dilakukan dengan menunjukkan keikutsertaan kita di kegiatan secara aktif. Kontribusi juga dapat berarti uang yang diberikan sebagai suatu sumbangan atau bentuk keikutsertaannya dalam mendukung melalui materi. Kemudian yang B, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering berfokus pada subkelompok seperti berbakat anak dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Menurut Muhib bin Syah tahun 2002, pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan berdasarkan ensiklopedia Amerika. Pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang lebih berprinsip dalam proses pengajaran yang terlihat dengan penemuan-penemuan dan penerapan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan keefisien di dalam pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bagian C, hubungan psikologi pendidikan. Reber 1988 menyebut psikologi pendidikan sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal berikut. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Yang kedua, yaitu pengembangan dan pembaruan kurikulum. Yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat yaitu sosialisasi, proses dan interaksi dengan pendayagunaan ramah kognitif, ya. Penyelenggaraan pendidikan.
Itu yang kelima. Dengan batasan atau pengertian di atas, Robert tampaknya menganggap bahwa psikologi pendidikan masuk dalam subdisiplin psikologi terapan. Meskipun demikian, menurut Whit Harrington 1991, 12 atau 13, psikologi pendidikan tidak dapat hanya dianggap sebagai psikologi yang dipraktikkan saja. Psikologi pendidikan, katanya, adalah studi suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyata-nyata bersifat kefilsafatan. Tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai ekstensi, psikologi pendidikan telah memiliki satu susunan prinsip atau kebenaran dasar tersendiri. Yang kedua, yaitu fakta-fakta yang bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Yang ketiga, teknik-teknik yang berguna untuk melakukan penyelidikan atau research-nya sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah alat-alat pengukur dan penilai yang sampai batas-batas tertentu dapat dipertanggungjawabkan ketepatannya. Bagian C. Baik, bagian D, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan out pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologi, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologi dalam pengembangan kurikulum seyogyanya memperhatikan keunikan yang dimiliki setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Nah, kurikulum pendidikan seyogyanya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal subjek mater maupun metode penyampaiannya. Secara khusus, dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pada intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek 1. Kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 2. Pengalaman belajar siswa. 3. Hasil belajar, learning outcomes. Dan 4. Standarisasi kemampuan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Fitria akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya. Selanjutnya adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktik pendidikan. Yang pertama, membantu mengembangkan peserta didik. Psikologi pendidikan berkontribusi dalam membantu guru mengembangkan peserta didik menjadi orang yang lebih kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai rohaniah, jasmaniah, inovatif sosial, dan emosional. Selanjutnya, mengetahui potensi belajar siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antar siswa satu dengan siswa lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keragaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Selanjutnya, mengetahui cara belajar anak. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru
dengan mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Di antaranya adalah kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang dilandasi sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori classical conditioning, kemudian connectionism, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Nasution Deng Sudirman 2002 mengatakan 13 prinsip dalam belajar. Yang pertama, agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai satu tujuan. Kemudian tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Selanjutnya, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Tujuan pokok yang hendak dicapai diperoleh pula hasil sambilan. Belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Seseorang belajar sebagai keseluruhan tidak hanya aspek intelektual, namun juga termasuk aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. Seseorang memerlukan bantuan dalam bimbingan dari orang lain. Untuk belajar diperlukan insight. Apa yang dipelajari harus benar-benar difahami. Belajar bukan sekedar menghafal fakta selepas secara verbalistis. Di samping mengajar, tujuan belajar yang sebenarnya adalah seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. Belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Ulangan dan latihan perlu, akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. Belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. Baik, itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, betapa pentingnya penguasaan psikologi pendidikan bagi kalangan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. H. Metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, observasi. Bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang peserta atau sekelompok peserta didik dengan cara yang sistematis. 2. Tes. Pada sebuah penelitian di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Pada metode ini diajukan berbagai pendidikan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik. 3. Eksperimen. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data, pemberian perlakuan pada peserta didik atau siswa, kemudian diamati hasilnya. Yang keempat, kuesioner atau angket. Angket adalah suatu instrumen pengumpul data. Bentuknya biasanya berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan yang telah dirancang oleh penelitian psikologi pendidikan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan di mana dilakukan suatu studi atau penyelidikan pada seorang anak atau siswa. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang peserta didik, baik berupa latar belakang ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan mental. Yang keenam, metode klinis. Metode klinis merupakan suatu metode yang juga sangat sering digunakan dalam psikologi pendidikan. Metode klinis dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang banyak melakukan perilaku menyimpang yang dapat membuatnya
kesulitan belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. 7. Proyeksi. Proyeksi adalah suatu metode di mana penelitian terhadap seorang anak didik dalam memberikan gambar-gambaran atau tulis-tulisan atau bentuk khas seperti game, sehingga tanggapan terhadap gambar-gambaran atau tulisan-tulisan dan game itu dapat diterjemahkan untuk memproyeksikan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. 8. Introspeksi. Ini adalah metode sebenarnya cukup rumit untuk diterapkan, di mana para ahli psikologi atau praktisi klinika melakukan introspeksi atau pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Demikian beberapa metode yang bisa digunakan di dalam penerapan dan pengembangan psikologi pendidikan. Sekian materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Karena waktu habis, presentasi akan kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.